Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan yang begitu besar. Di antaranya kenikmatan menuntut ilmu, karena ketika seorang hamba diberikan kesempatan menuntut ilmu, dia diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan", barang siapa yang Allah kehendaki kepada hambanya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan kepada dirinya agamanya dengan diberikan mereka kesempatan untuk menuntut ilmu. Bahkan seseorang yang berkumpul menuntut ilmu, Allah berikan 4 keutamaan sekaligus. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Mungkin hadis ini enggak asing bagi kita. Tidaklah seseorang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca Quran, wa yatadarasuna bainahum, kemudian saling mempelajarinya, illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan kepadanya ketenangan. Yang pertama, ketika Allah SWT menginginkan kepada hambanya kebaikan, Allah berikan kepada mereka ketenangan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin meneguhkan hambanya, Allah berikan kepada mereka ketenangan. Sebagaimana ketika Rasulullah bersama Abu Bakar dalam gua, ya, tsani ithnani idhuma fil ghar idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika keduanya dalam gua, ketika seorang mengatakan kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, yaitu Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, janganlah engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Yang pertama Allah berikan apa? Fa'anzalallah sakinatahu alaih, Allah turunkan kepadanya ketenangan, ya. Makanya ketenangan inilah yang membuat kita bisa melakukan kebaikan dengan mudah. Karena Allah mengatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin, liyazdadu imanan ma imanihim, supaya keimanannya semakin bertambah. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang duduk di majelis ilmu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan rahmatnya, ya. Maka ya ikhwah, ketika Allah SWT memberikan kepada hambanya rahmatnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang bersikap dengan baik. Mereka akan melakukan kehidupannya di dunia dengan baik, bahkan di tengah fitnah yang ada mereka tetap istiqomah di atasnya. Allah mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang Allah Maha Penyayang, ya, Allah memberikan hambanya rahmat, ya. Apa yang terjadi? Mereka berjalan di atas muka bumi hauna. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketenangan, merendahkan dirinya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka diajak berbicara atau mereka dizalimi oleh orang-orang yang jahil,
mereka membalas dengan balasan yang baik. Qalu salama. Ya, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wahafathumul malaikah. Malaikat menaungi dengan sayapnya. Ya. Ingat ya ikhwah, malaikat tidak akan pernah melakukan sesuatu kecuali Allah perintahkan. Allah mengatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan mereka langsung melakukan terhadap apa yang Allah perintahkan. Dan yang terakhir, dan ini yang paling besar, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama hambanya di sisinya. Terhadap siapa? Di hadapan malaikat. Ya ikhwah, kalau Allah sering menyebut nama hambanya di depan para malaikat, maka otomatis cinta Allah disebutkan kepada para malaikat, otomatis ahlus samawat akan cinta kepada dirinya, dan cinta itu akan turun kepada orang-orang yang ada di bumi. Maka hiasilah hidup kita untuk selalu di atas ilmu syar'i. Karena orang-orang yang berada di atas ilmu syar'i, mereka tahu harus bersikap apa bahkan di tengah fitnah yang ada. Tapi ketika kita tidak menghiasi hidup kita dengan ilmu, maka ingat baik-baik, ya, kelak kita akan hancur bersama dengan putaran fitnah yang ada. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, badiru bil a'mal, segeralah kalian melakukan amal saleh, fitanan ka qita'il muslim. Artinya apa? Untuk menghempaskan fitnah yang ada, lakukan ketaatan. Allah perintahkan ini. Karena orang-orang yang berada di atas ketaatan, mereka yang bisa teguh. Tapi kalau enggak apa? Kata Rasulullah mengatakan fitanan ka qita'il muslim. Ya, akan datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira. Ya, karena fitnah yang terjadi ini membuat apa? Seorang pagi harinya mukmin, sore harinya udah jadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Ya bi'udinahu bi'aradhim minad dunya. Mereka menjual agamanya karena apa? Arad, potongan kecil dari dunia. Mereka ngejar kesenangan sedikit. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang terjadi. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perhatikan baik-baik ketika kita bicara masalah kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita meraihnya dengan kebahagiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Perhatikan, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, ya, maka hendaklah mereka bergembira. Itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kadang-kadang kita salah persepsi dalam menilai kebahagiaan. Ini tercontohkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil dari ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, silakan dibuka tafsirnya, nanti dipelajari juga, dilihat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang menghitung haraj, ya, hasil, ya, yang didapatkan binatang ternak waktu itu. Kemudian penasehatnya mengatakan ketika menghitung-hitung ternyata hasilnya di luar dugaan, lebih banyak dari yang diduga. Kata penasehatnya mengatakan ini karena rahmat dan keutamaan Allah. Umar bin Khattab langsung ngamuk dengan mengatakan apa? Berdusta engkau, bohong engkau. Bukan ini yang Allah maksud. Sering kita, ya, melihat, ya, anugerah itu dari sisi apa? Dari sisi pemberian harta.
Padahal yang dimaksud di sini adalah ketika kita menggapai ketaatan. Ketika datang perintah, maka gapailah perintah itu dengan bahagia di atas keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan bicara masalah dunia. Makanya Allah mengatakan apa? Allah mengatakan di akhir ayatnya, huwa khair mimma yajma'un. Itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari perkara harta. Makanya orang kadang-kadang berpikirnya ketika dapat rezeki banyak, oh ini karena rahmat dan keutamaan Allah. Ingat baik-baik, Nabi Sulaiman ya, ketika mendapatkan anugerah ya, dikatakan ketika didatangkan singgasananya Ratu Bilqis di depannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Lihat sikapnya. Pas kena urusan dunia, Nabi Sulaiman mengatakan, ini keutamaan dari Allah untuk mengujiku. Paham ya? Ketika kita bicara urusan dunia, maka di sini dikatakan ini keutamaan dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau justru aku ingkar? Maka urusan dunia adalah ujian. Keutamaan sebenarnya terjadi ketika kita dikasih hidayah, anugerah untuk menggapai negeri akhirat. Makanya hendaklah kita gapai dengan apa? Dengan bahagia. Kenapa? Allah berikan rahmatnya dan keutamaannya di balik itu ya. Nanti saya akan sebutkan arah-arah yang membuat kita bahagia apa aja. Tapi sebelumnya kita harus pahami. Nah, dari sini berarti apa yang kita harus lakukan? Kita harus menggapai petunjuk tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza siratan mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Ya, bahwa sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ketaatan, kita bicara ketaatan adalah jalan Allah yang lurus ketika kita ya melakukannya di atas dalil yang benar, Quran dan Sunnah. Ya, dan juga sikap para salafus saleh. Ya, dan janganlah engkau ikuti jalan-jalan yang lain. Pernah Rasulullah SAW menggambarkan tentang jalan kebenaran itu satu, lurus. Sisanya ada jalan-jalan kayak ranting gitu. Ya, di sisi jalan-jalan itu ada yang menunggunya, ada penyerunya juga. Makanya disebut dengan apa? Du'atus su. Hati-hati. Karena jalan kebenaran itu satu. Rasulullah SAW mengatakan semua kalian akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kemudian sahabat kaget, ada yang enggak mau masuk surga? Ada ya ikhwah. Man ata'ani dakhal jannah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mentaatiku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang barang siapa yang bermaksiat menyelisihiku, mereka enggak mau masuk surga. Ya, inilah jalan-jalan yang kemudian melenceng dari jalan kebenaran. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang ketika mereka menggapai jalan kebahagiaan, Allah jamin kehidupannya. Dengan apa? Dijauhkan mereka dari kesesatan dan kecelakaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Taha ayat 123 sampai 124. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Di dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di mengatakan barang siapa yang mengikuti ya petunjuk tersebut, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, ya, kemudian mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah tersesat di dunia dan di akhirat.
dan tidak celaka di dua tempat tersebut. Ya, itu yang dimaksud. Fala yadhillu wala yashqa. Ya. Kenapa? Karena mereka akan dipandu pada jalan yang lurus. Ya, ingat ya ikhwah. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cinta sama hambanya, ketika mereka di atas jalan kebenaran. Kata Rasulullah apa? Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengaran baginya, kata Allah SWT. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi penglihatan baginya. Wa yadahu alladhi yubtishu biha. Dan aku akan menjadi tangan baginya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi langkah kaki baginya. Kebayang enggak? Artinya semua anggota tubuhnya Allah perhatikan. Sampai dikatakan fa in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta kepadaku pasti aku akan kasih dia. Wa la in ista'adani la'uidanna. Artinya perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bukan sekedar melindungi, tetapi Allah perhatikan semua secara khusus. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa secara khusus dan orang-orang yang ihsan. Bukan sekedar berbuat baik. Ketika Rasulullah ditanya tentang ma huwal ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah. Nomor riwayat Bukhari. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak bisa merasakan itu, maka Allah menyaksikanmu. Ya, ini adalah bentuk ihsan orang-orang yang muhsin, yang mereka merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika seseorang mencapai perkara ini, Allah perhatian kepada dirinya secara khusus. Makanya lihat ya ikhwah, kita kadang-kadang kalau dengar ceritanya sahabat, banyak orang yang kadang-kadang mulai ngeper mengatakan apa? Itu kan sahabat kita di mana? Kalau ceritanya sahabat kita buat kayak gitu, nggak bakal kita akan bisa ngikuti mereka. Karena kita selalu mulai apa? Model jaga jarak. Dengan mengatakan itu sahabat kita di mana? Padahal Allah mengatakan tentang Rasulnya, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, saya manusia seperti kalian. Artinya kita sahabat aja kita ngomong kayak gitu, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah SAW diutus untuk diikuti. Bukan cuma ceritanya numpang lewat doang. Makanya pertanyaannya, sahabat bisa jadi kayak gitu gara-gara apa? Hidayah. Ya ikhwah, mereka itu punya masa lalu yang sebelum mendapatkan hidayah, mereka tidak mudah menjadi orang yang baik. Tapi karena hidayah Allah, maka Allah jadikan mereka spesial. Sama. Ya. Kalau kita mendapatkan hidayah, kita juga bisa meraih kebaikan itu sebenarnya. Artinya apa? Berarti mereka bisa melakukan ketaatan dengan baik dan mudah karena hidayah. Dan kita diperintahkan sama Allah untuk nyari hidayah itu nggak baik. Lakuin ketaatan. Maka Allah akan berikan hidayah tersebut. Makanya, coba perhatikan. Ketika Allah SWT mengatakan apa? Wa iyyaka nasta'in. Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Karena pertolongan, sampai ulama mengatakan ketika kita melakukan ketaatan kita butuh pertolongan Allah SWT. Maka pertolongan inilah yang disebut dengan hidayah. Jadi mindset kita yang salah membuat kita menjadi jauh dari hidayah tersebut. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Makanya ya, orang yang bahagia tadi mereka berada di atas ketaatan yang benar. Maka Allah kasih mereka 3 keutamaan sekaligus. Di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman apa? Man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita bicara dunia nih. Ya. Barang siapa yang melakukan amal saleh dari laki-laki dan perempuan sedangkan dia beriman, maka kami akan beri penghidupan yang baik
Di dalam tafsir Muyassar disebutkan penghidupan yang baik ada 3. Janji Allah ketika memberikan hidayah kepada hambanya, Allah jamin 3 hal. Yang pertama adalah ridho dengan ketetapan Allah. Jelas, itu yang pertama. Kenapa? Karena seseorang kalau sudah mulai ingkar sama takdir, gak akan pernah dia melihat hidup ini mudah. Mereka akan melihat hidup ini semua sengsara. Karena semua Allah yang ngatur. Makanya ya, Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas umur 10 tahun. Kata Rasulullah, wa'lam law anna al-ummata arada an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Atau kama qala. Ketahuilah, kalau seandainya umat itu ingin menolongmu, tidak akan pernah bisa menolongmu kecuali Allah berkehendak. Umat bicara. Paham ya? Walau arada ayaduruka bi syai'in la yaduruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu alaik. Ya. Makanya orang-orang yang ingkar dengan takdir tadi, mereka nggak akan pernah mudah menjalani hidup ini. Selalu mereka mengatakan, kenapa sih harus gini, kenapa harus gitu, dan lain sebagainya. Paham? Ya. Yang kedua adalah qanaah. Mereka akan diberikan sifat menerima setiap apa yang Allah berikan, dan mereka meyakini itu yang terbaik. Makanya orang qanaah itu biasanya apa? Hatinya kaya. Al-Imam Nawawi mengatakan apa? Man kana taliban li ziyadah fama yastaghni bima ma'ahu falaysa lahul ghina. Imam Nawawi mengatakan apa? Barang siapa yang meminta tambahan tapi dia enggak pernah ngerasa cukup terhadap apa yang dia punya, dia bukan orang kaya sebenarnya. Itu disebut dengan apa? Miskin. Karena kemiskinan dan kekayaan itu tercerminkan dari hati seseorang. Kalau hatinya mulai mereka merasa cukup, menikmati apa yang Allah kasih, mereka melihat ini yang terbaik, maka mereka menjalani hidup ini dengan baik dan bersyukur. Tapi kalau sudah mulai mengatakan kurang, sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya seseorang itu mempunyai 1 lembah emas, dia akan mengharapkan 2. Dan gak akan pernah berhenti sampai apa? Mulutnya terisi dengan tanah. Subhanallah. Kalau ngikutin nafsu, gak akan selesai. Orang tua pun akan berpikir seakan-akan dia masih muda. Kenapa? Saya kepingin ini, saya kepingin itu. Gak selesai terus. Ini yang terjadi. Bahagia enggak? Enggak ada cerita bahagia. Karena mereka masih merasa ini belum dapat. Kadang-kadang ya ikhwah subhanallah. Coba kebayang enggak? Dalam satu majelis ini kadang-kadang kita coba ngobrol lah secara umum. Tiba-tiba ada orang yang ngomong, kalau besok mati gimana? Oh jangan dulu, jangan ngomong itu. Saya belum punya mobil, belum punya rumah, belum nikah, belum ini. Astagfirullah. Yang disebutin dunia semua. Ada nggak cerita, dia cerita, oh saya belum sholat tahajud banyak. Belum kemudian bersedekah banyak. Saya belum mendekatkan diri kepada Allah dengan baik. Dia nggak bicara itu. Tapi bicaranya apa? Dunia semua. Padahal bicara kematian tentang akhirat. Kebayang di sini ya, niat yang dia pasang itu nggak sesuai dengan tujuan hidupnya di akhirnya. Kalau sudah kayak gini, bisa bicara kebahagiaan? Nggak ada cerita. Paham ya di sini ya? Ya. Kadang-kadang kita nggak terasa tuh kata-kata keluar, karena image kita senang itu kalau dunia terpenuhi. Pertanyaannya, orang yang sudah dunia terpenuhi, jaminan senang nggak ada cerita. Na'udzubillah min dzalik. Nanti di akhir saya ingin menceritakan satu hal, insyaallah. Maka ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sampai mana tadi? Yang ketiga adalah Allah akan membimbing dia menuju pada ketaatan. Ya. Membimbing dia menuju pada hidayah yang sebenarnya. Nah, maka ketika kita bicara jalan kebahagiaan itu, hidayah itu sendiri, ya, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan tanda kebahagiaan itu ada 3. Nah, ini yang kita akan bahas secara detail, yaitu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian,
dan bertobat ketika melakukan kemaksiatan. Step ini ya, kita kadang ngerti bersyukur, tapi kita nggak ngerti, kadang-kadang kita lupa sama tahapannya apa aja. Kita ngerti sabar, tapi masih kita mengatakan sabar berat. Coba pahami, sabar itu syaratnya apa aja. Taubat sama. Ya, sekarang kita bicara dulu tentang masalah syukur. Syarat bersyukur. Bersyukur itu dibangun dengan di atas 5 prinsip besar. Yang pertama, yaitu tunduk atau taat kepada yang memberikan nikmat. Itu disebut dengan syukur. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang tunduk taat kepada yang memberikan nikmat, orang ini disebut sebagai orang yang apa? Tunduk kepada Allah disebut apa? Takwa. Talaq Ibn Habib mengatakan apa? Pengertian takwa, an ta'malu bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Ya, engkau melakukan ya ketaatan kepada Allah atas petunjuk dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah SWT. Wa antatruka ma'siyatallah ala nuri minallah, engkau meninggalkan kemaksiatan dari Allah atas petunjuk cahaya dari Allah, takhafu iqaballah, engkau takut hukuman adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian takwa yang sangat luar biasa. Ya. Makanya Allah mengatakan tentang masalah tunduk ini dengan mengatakan apa? Wa may yattaqillaha. Ya. Redaksinya sama dengan hasil yang berbeda-beda. Yang pertama apa? Ya ja'allahu makhraja. Ini ayat Masya Allah. Kita semua insya Allah hafal dan sering bolak-balik diulang-ulang nih ayat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, siapapun yang bertakwa kepada Allah, meniti ridhonya dalam berbagai kondisi, maka Allah akan memberikan balasan pahala di dunia dan di akhirat. Yaitu apa? Balasan secara garis besar yaitu diberikan pintu keluar dari berbagai kesulitan dan kesusahan. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah diberikan celah ya keluar. Sebaliknya, seseorang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka mereka akan jatuh kepada permasalahan yang tanpa batas dan tidak bisa keluar darinya. Pertanyaannya, kenapa Allah kemudian melakukan ini? Ya ikhwah, kita kalau dekat ya, maka hidup itu mudah, betul enggak? Kita kalau jauh sama Allah dikasih masalah. Kenapa? Supaya balik. Itu maksudnya. Sering kadang-kadang kita ya, ketika jauh dikasih masalah tambah ngeluh. Lu kenapa? Salah saya apa? Aneh. Paham aneh? Padahal salahnya dia, kenapa dia jauh dari Allah? Tapi nggak sadar. Salah saya apa? Allah mengatakan secara jelas, orang yang protes adalah orang yang nggak sadar diri. Karena Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua yang menimpa kalian dari masalah karena kesalahan diri kalian. Dosa. Terkadang Allah balas dosanya enggak secara langsung. Tahu Al-Imam Qadhi Ibn Iyad, dia mengatakan, ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka bekas kemaksiatanku terlihat pada tungganganku dan istriku. Di saat itu, ya, sekitarnya mulai bermasalah, istrinya ngamuk gak jelas, tunggangannya rewel. Kesalahan siapa? Dirinya sendiri. Para ulama melihat itu secara jelas. Mereka mulai muhasabah dirinya, bukan kemudian tidak mencari kambing hitam. Kadang-kadang ketika kita kena musibah yang kita cari kambing hitam, siapa yang tepat disalahin, maka nggak akan pernah kita bisa sadar tentang kesalahan kalau kita masih cari kambing hitam. Paham ya? Makanya Allah ngasih masalah biar balik dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tahu enggak? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan
bahwa yang tidak disangka-sangka ini tidak terbetik sama sekali dari hatinya bahwa itu jalannya. Makanya sering kadang-kadang kita dapat rezeki terus kaget, dari mana ya? Karena hati kita nggak nyangka kalau kemudian munculnya dari jalan ini atau jalan ini. Supaya kita sadar bahwa itu benar-benar pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan apa yang kita usahakan. Berbeda dengan orang-orang kafir. Makanya kadang-kadang kita ngikutin seminarnya orang-orang kafir dengan mukmin. Orang mukmin berusaha untuk orang-orang muslim berusaha untuk ngikutin. Kok nggak sesuai ya? Katanya kalau usaha gini dapatnya sekian. Justru malah enggak. Kadang-kadang kita sudah punya rencana, betul nggak? Gagal. Begitu pasrah, dapat. Karena rizkinya orang mukmin apa? Min haitsu la yahtasib. Tapi kalau mereka enggak. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu memberikan makan orang-orang kafir bil hasan dengan kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Jadi selama mereka baik, mereka dapat tuh kehidupannya. Paham ya? Tapi tidak dengan kebahagiaan. Jelas di sini. Makanya ibadahnya orang kafir banyak pestanya. Jelas ya? Kalau ibadahnya orang muslim ada pesta enggak? Banyak pesta? Enggak ya ikhwah. Karena ibadahnya sendiri itu membawa kepada keterangan. Jadi enggak butuh pesta. Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal ketika ingin mengumandangkan salat apa? Ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan salat. Istirahatkanlah. Jadi ibadah itu sendiri, kebahagiaan itu sendiri. Jadi kita kalau mau cari bahagia jangan jauh-jauh. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Allah merahmati seorang laki-laki, dia bangun di malam hari kemudian salat. Tsumma aiqadha imra'atah. Kemudian membangunkan istrinya. Fa in abatna dhahat fi wajhihal ma. Kalau dia nggak mau, maka dia memercikkan di wajah istrinya air. Itu Allah berikan rahmat. Berarti apa? Kebahagiaan adalah ketaatan itu sendiri jalannya. Maka disebut dengan tunduk kepada yang memberikan nikmat. Yang kedua, adalah cinta terhadap yang memberikan nikmat. Cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 31. Ya, ini ayat insyaallah kita hafal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa? Rasulullah. Ya, di balik ketaatan itu Allah akan mencintai hambanya dan juga mengampuni dosa. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ayat ini sebagai hakim terhadap orang yang mengaku mencintai Allah, tetapi dia tidak di atas jalan Rasulullah SAW. Ya. Makanya, ya ikhwah, siapa orang yang pertama masuk neraka? Siapa? Siapa yang masuk neraka pertama kali? Fir'aun. Tahu siapa? Ada 4 jenis orang penghuni neraka pertama. Masuk belum? Neraka dinyalain dari situ. Orang yang mati syahid. Ya. Kemudian orang yang menuntut ilmu, ahli baca Quran, ahli sedekah. Tahu alasannya apa? Ya, sampai dikatakan Nabi Rasulullah SAW, ya, begitu mereka masuk, ya, neraka dinyalakan.
bahan bakar pertamanya masuk mereka. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Allah mendatangkan mereka, kemudian Allah mendatangkan nikmatnya di hadapannya. Fa'arafa ni'amahu fa'arafaha. Dia mengetahui, melihat nikmatnya, dia mengetahui nikmat itu. Kemudian Allah bertanya sama dia, lima amil dafiha. Apa yang kau telah perbuat dengan nikmat? Orang yang mati syahid ditanya. Kata dia, qataltu fika hatta ushtushitu. Aku membunuh di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong engkau. Qatalta liyuqal huwa jari. Engkau membunuh untuk dikatakan pemberani. Amalnya sama, beda niat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari hadis ini dengan mengatakan apa? Bahwa sesungguhnya manusia yang terbaik adalah Rasulullah. Dan manusia yang terburuk adalah seseorang yang mengaku-ngaku seperti Rasulullah walaysa minhum, dan bukan termasuk dari mereka. Dan orang yang terbaik setelahnya adalah orang-orang syuhada, salihin, orang-orang yang jujur dan yang lainnya. Dan orang-orang yang terburuk adalah orang-orang yang mengaku seperti mereka walaysa minhum, dan tidak termasuk dari mereka. Terburuk, makanya dimasukin neraka pertama kali. Kebayang sekarang? Nah, kita kadang-kadang ngelihatnya ngaku saya pengikut Rasulullah, tapi sikap kita nggak menunjukkan itu. Maka itu dikatakan yang paling buruk. Kok bukan orang kafir apa? Karena orang kafir jelas mengingkarinya. Makanya orang-orang munafik itu dikatakan apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Karena mengerikan sikapnya. Ngaku-ngaku muslim tapi bukan Islam. Kenapa Rasulullah nggak membunuh orang-orang munafik padahal jelas-jelas jadi musuh? Sahabat mengatakan apa? Rasulullah tidak membunuhnya karena takut dikatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ini yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwah. Maka inilah berangkat dari sini. Ketika kita ngikutin, kita berusaha untuk taat, menimbulkan rasa cinta, itulah yang kemudian kita bisa mulai bersyukur. Tapi kalau kita nggak ada rasa cinta, ngelakuin 5 waktu aja terpaksa kadang-kadang. Kadang-kadang dia tanya, kok sholat lagi. Ya ikhwah, Allah ngasih nikmat kita nggak putus. Tapi kita sama Allah masih hitungan. Kita kalau kena orang yang ngasih baik sama kita, kemudian dipanggil kita dengan mudahnya, oh iya, kenapa? Dia baik sama saya. Allah lebih baik lagi sama kita. Tapi kita ingkar kepada nikmat tersebut. Kenapa? Karena kita hilangkan rasa cintanya. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, seseorang yang menuju kepada Allah itu seperti burung yang terbang. Burung yang terbang ini punya 3 komponen. Apa? Kepala sama 2 sayap. Maka seorang mukmin sama, dia punya 3. Rasa cinta itu kepalanya, dan 2 sayapnya adalah harapan dan rasa takutnya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, kalau seandainya kepalanya nggak ada, dia akan mati. Cintanya nggak ada, mati dia. Akhirnya ibadahnya terpaksa. Kayak model orang sholat Jumat, datangnya pas begitu qomat lari-lari. Ini cinta apa terpaksa nih? Terpaksa, ketakutan. Enak hidup, enggak. Dia cuma dapat capek. Karena apa? Terpaksa. Kemudian kalau seandainya di antara 2 sayapnya ada yang enggak ada, maka dia akan patah. Dan apa? Dan dia jadi mangsa buruan. Yaitu apa? Dia akan kena fitnah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang enggak punya rasa cinta nih, yang melakukan terpaksa, Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Dalam surat An-Nur ayat 63.
Ibnu Katsir mengatakan seluruh perkataan dan perbuatan manusia ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah. Ya, apabila sesuai dengannya diterima. Tapi kalau enggak, maka akan kembali kepada dirinya. Maka Allah mengancam apa? Antusibahum fitnah, terkena fitnah di dunianya. Adabnya, yaitu apa? Fitnah syubhat dan syahwat. Di akhiratnya adab yang pedih. Kenapa? Karena enggak sesuai perkataan dan perbuatan Rasulullah. Jelas ya di sini ya. Ini ketika kita bicara masalah cinta. Kemudian yang ketiga ya ikhwah, masih masalah syukur, yaitu mengakui adanya nikmat yang diberikan. Mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ya. Mengapakah Allah akan menyiksamu jika engkau bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, kalau kalian bersyukur dan beriman yang menjadi tujuan kalian diciptakan, maka buat apa Allah menyiksa kalian? Yang dengannya kalian diciptakan, tujuannya yaitu apa? Bersyukur dan beriman. Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dasar keimanan. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jadi tujuan kita diciptakan untuk ini. Maka sudah Allah enggak akan mengadab. Artinya apa? Allah memberikan solusi. Loh Ustaz, apakah mereka yang taat itu enggak diuji? Nah ini. Mereka tetap diuji, tapi diberikan solusi di balik ujiannya. Paham ya? Tapi berbeda dengan orang yang ingkar. Mereka diberikan ujian tanpa solusi, kebayang? Makanya begitu Allah menjadikan puncak kebencian kepada hambanya, justru apa? Justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan bagi mereka dunia semua. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, ya, menjelaskan dalam hadisnya, idza ra'aita Allah ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'al ma'siyah fa inna dzalika min husnul. Kalau engkau ya melihat Allah memberikan kepada hambanya yang dia mau, yang dimaksud sin dunianya, dikasih. Ya, kadang-kadang orang-orang yang seperti ini ketika dia mengatakan ditegur, ya, ketika dia maksiat, oh, salah saya apa? Saya minta sama Allah dikasih kok. Kalau saya dibenci sama Allah, nggak mungkin doa saya terkabul. Ya enggak? Padahal kata Rasulullah apa? Diberikan yang dia mau, wa huwa muqimun 'alal ma'siyah. Maksiatnya jalan. Sampai para ulama mengatakan maksiatnya seimbang sama nikmatnya. Semakin besar maksiatnya, semakin besar nikmatnya. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah kenikmatan yang menipu. Ya, kenikmatan yang menipu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang terjadi. Makanya sekarang kadang-kadang orang nggak sadar ketika dalam posisi seperti itu ya ikhwah. Dibukain, dan subhanallah doanya orang ini sampai ulama mengatakan apa tujuannya Allah membukain pintu dunianya lebar-lebar, buat dia tidak bersyukur. Jadi pintu syukurnya ditutup, dan yang dia minta cuma dunia tok, nggak ada minta mudah-mudahan saya bisa taat, mudah-mudahan dengan rezeki ini saya semakin rajin ibadah, nggak ada cerita. Pintu syukurnya ditutup habis. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang terjadi. Karena setan berikrar, iblis berikrar ketika sudah menggoda orang, pertama kali ciri-cirinya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau mendapat kebanyakan mereka enggak bersyukur. Ya. Kemudian yang berapa tadi? Ketiga ya, sekarang keempat. Ya. Memuji yang memberikan nikmat,
Jadi bukan sekedar Allah aja, tapi manusia juga. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan di sini disahkan oleh Imam Albani, dikatakan la yashkurullah man la yashkurin nas. Man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya enggak berterima kasih. Nah, pertanyaannya nih sekarang, cara kita berterima kasihnya ucapannya gimana? Gimana ucapannya? Bukan alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dijelaskan dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya, disahihkan oleh Albani, dikatakan man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Barang siapa yang dia diperbuat atau orang memperbuat kepada dirinya kebaikan, ya, dibaiki istilahnya gitulah, ya, maka hendaklah dia mengatakan kepada yang berbuat baik tadi, jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah membalasmu kebaikan. Maka dia telah cukup dalam memujinya, berterima kasih. Kenapa? Dengan mendoakan orang yang berbuat mendapatkan kebaikan dari Allah, balasan. Makanya subhanallah, ya, ulama terdahulu Muhammad Samsul Haq Al-Abadi, dia mengatakan fadalla hadzal hadits ala anna man qala li ahad jazakallahu khairan marratan wahidah faqad adal iwad wa in kana haqqahu katsir. Hadis ini perkataan ini dikatakan di dalam kitab Aunul Ma'bud, dikarenakan ya, orang-orang yang mengatakan jazakallahu khairan, dia telah menunaikan gantinya. Walaupun kebaikannya banyak, cukup katakan satu, selesai. Ya, karena kita mendoakan Allah yang langsung ngasih. Gini ya ikhwah, kita ini ya tidak disuruh sama Allah untuk membalas nikmat, tapi disuruh taat. Paham ya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ngitung nikmat Allah, nggak akan kalian bisa menghitungnya. Kita disuruh taat, bukan balas. Makanya kadang-kadang orang salah persepsi, akhirnya membuat dia salah dalam melakukan sesuatu, ketaatan. Kenapa? Saya mau balas. Ya, apa yang terjadi? Bingung dia. Nikmatnya banyak. Wah, kalau gitu, terus gimana saya bisa masuk surga? Gak bisa balas. Akhirnya putus asa. Kita disuruh melakukan ketaatan, bukan balas nikmat. Makanya kita juga disuruh ketaatan juga. Kalau orang berbuat baik, ya, karena orang yang berbuat baik kepada kita, ketika kita salah niat, akhirnya kita berharap apa? Orang yang sama baik sama kita. Makanya sering muncul perkataan apa? Orang mengatakan, saya berharap kebaikan saya supaya orang gak jahat sama saya. Ini benar apa salah? Salah besar. Karena yang balas dia bukan orang yang sama, tapi orang lain, dan Allah yang menggerakkannya. Ini menunjukkan bahwa balasan nikmat itu datang dari Allah, bukan datang dari orang yang sama. Makanya sering kadang-kadang kecewa gara-gara salah niat. Loh, kenapa orang yang saya baik kok jahat? Apa salah saya? Ya ikhwah, pertanyaannya, pernah nggak kita bisa memilih siapa yang jadi cobaan kita? Bisa? Nggak bisa. Kita cuma disuruh melewati itu dengan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basir. Kami jadikan satu dengan yang lain sebagai ujian, cobaan. Apakah kalian bersabar? Itu tujuannya. Diperintahkan di balik ujian buat bersabar. Wa kana rabbuka basir. Allah melihat, menyaksikan. Maka kalau kita melakukan karena Allah, ya, maka kita nggak kecewa. Tapi kalau kita ngelakuin karena berharap orangnya, udah,
Tinggal tunggu aja. Anak sama orang tua bisa nyeleweng nih anak gara-gara itu. Salah saya apa? Saya sudah melakukan kebaikan sama ibu. Kadang-kadang ada kejadian, ada seorang ibu saking pikunnya, dikasih anak lupa. Ibunya ngadu sama tangganya, ngomong, anak saya nggak pernah ngasih saya apa-apa. Lah kebayang nggak kasus kayak gini gimana? Terus tangganya mulai gosip. Mau ngomel sama tangganya, nggak bisa. Nanti kemudian ngomong, salah saya apa, saya sudah baik. Mana buktinya ibumu nggak ngomong? Tapi kalau kita lakukan karena Allah, apapun komentar orang kita nggak akan pernah bingung. Paham ya? Ini yang terjadi, sadari perkara ini. Makanya kalau kita bersyukur kepada manusia, berterima kasih karena Allah, selesai. Kita nggak akan pernah bingung bagaimana. Apakah kemudian dia berharap sesuatu atau tidak, kita pasrahkan sama Allah. Artinya sikap kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu yang terbaik. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tidak menggunakan nikmat tersebut terhadap hal yang tidak Allah ridhoi. Tidak menggunakan nikmat terhadap hal yang tidak Allah ridhoi. Artinya kadang-kadang prosesnya benar, tapi pas dipakai nikmatnya buat maksiat. Naudzubillah. Ini juga sama dengan tidak bersyukur. Ya. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam surat Ibrahim tadi, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Di dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bentuk siksa adalah Allah akan melenyapkan nikmat yang telah Allah curahkan ke mereka. Bentuk siksa itu sendiri. Ya. Makanya hakikat bersyukur itu adalah mengakui hati terhadap nikmat, menyanjung Allah karenanya dan mempergunakan nikmat tersebut dalam keridhaan kepada Allah. Itu yang dimaksud. Ya. Tapi kalau seseorang nggak bersyukur maka dia berbuat sebaliknya. Dia ingkar sama nikmat itu. Tapi kadang-kadang ya ikhwah, banyak manusia yang mereka melihat nikmat itu bersyukur pas dikasih enak. Tapi pas dikasih nggak enak, mereka ngeluh dan nggak terima. Apa buktinya? Surat Al-Fajr 15-16. Al-Fajr ayat 15-16. Apa bunyinya? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Ini semua bisa kalau sudah kayak gini. Ketika manusia Allah uji. Ya, bentuknya apa? Ujian. Allah berikan nikmat dia. Allah muliakan dia. Dia mengatakan Tuhanku memuliakanku. Ya enggak? Pas dikasih nikmat, pas senang, wah, Allah tuh perhatian sama saya. Semua orang bisa ngomong gitu kalau pas gini. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Pas diuji, ditakar rizkinya. Allah nggak ngomong dimiskinkan tuh. Ditakar tok rizkinya. Bisa hidup nggak dia? Bisa. Cuman buat sesuatu yang lain mungkin dia belum. Fayaqulu rabbi ahanan. Tuhanku menghinakanku. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena ngelihatnya cuman pas enak toh. Padahal semua judulnya apa? Ujian. Ya. Kenapa terjadi pengingkaran? Padahal subhanallah. Nanti di sabar kita akan lihat kenapa orang ngeluh itu. Paham ya di sini ya, sampai sini ya. Oke. Yang berikutnya, sabar terhadap cobaan. Syaratnya ada 3 besar tentang masalah sabar. Yang pertama, ya, orang yang bersabar itu dengan menahan hati tidak marah terhadap ketentuan Allah. Ya ikhwah, saya mau tanya, apa tujuan diuji? Tujuan besarnya.
Apa tujuannya? Bersabar. Bersabar. Tujuan puncaknya bukan bersabar. Tujuannya adalah untuk Allah melihat apakah hambanya jujur atau enggak terhadap keimanannya. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Untuk Allah melihat apakah hambanya jujur sama yang diomongin atau enggak. Itu tujuannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia, Al-Ankabut ayat 2-3. Ya, dikatakan ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku dibiarkan, ditinggalkan begitu saja. Ketika mereka ayyaqulu amanna, ketika mereka mengatakan saya beriman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka diuji. Ya, makanya kemudian Allah mengatakan di ayat setelahnya, walaqad fatannal ladzina min qablikum fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Kami telah menguji orang-orang sebelum kalian supaya kami tahu mana yang jujur, benar-benar dengan keimanannya. Kenapa? Karena orang yang beriman ketika diuji mereka tetap taat. Dan mereka menolak fitnah yang ada dengan ketaatan. Ya, menolak fitnah yang ada dengan ketaatan. Bahkan bukti yang lain ada di dalam surat An-Nisa ayat 66 sampai 69. Ada yang bawa Quran enggak? HP, buka aja. Buka. Sudah? Ya, coba dibaca artinya aja. Lihat bagaimana sikap orang yang taat. Ya, apa yang Allah kasih. Coba dibaca. Artinya, pegang, ada yang pegang? Yang laki-laki, yang enggak? Iya. Iya, 66. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu. Terkeluarlah kamu dari kampung. Saya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagai kecil dari mereka. Berhenti. Ya ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang untuk bunuh diri, terjadi enggak ini? Terjadi enggak? Terjadi. Kapan? Kaumnya Nabi Musa ketika bertobat. Ya, atau diperintahkan keluar dari rumah dengan fitnah yang begitu luar biasa. Ya, kalau seandainya lingkungan kita nggak dukung kita buat ibadah dengan baik, kita disuruh hijrah. Paham ya? Ini gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Gak gampang. Tapi kalau kita tetap ngelakuinnya, apa yang terjadi? Lanjutin. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran dari yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik dari mereka. Berhenti. Ya. Kalau mereka melakukan, ya, Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Pertama, lebih baik bagi mereka. Satu. Apa yang dimaksud di dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan mereka sifat-sifat yang terbaik. Ya. Yang di mana mereka akan melakukan perintah, ya, sehingga mereka melakukan perintah itu dengan baik, maka mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik. Satu. Jelas? Lanjut. Dan lebih menguatkan iman mereka. Nah, kedua, Allah teguhkan keimanannya. Di dalam tafsir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa
dengan sebab menunaikan ketaatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan kehidupan yang di dunia dengan dihindarkan dari fitnah, yaitu mereka tetap melakukan perintah, ya, menjauhi larangan, dan serta menghadapi musibah dengan baik dan hatinya dalam posisi kuat dan teguh. Fitnahnya nggak ngefek dari situ. Jelas? 2. 3. Lanjutin ayat berikutnya. Dan karena demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Maksudnya pahala yang besar di sini yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan di dunia ataupun di akhirat kenikmatan untuk ruh, hati, dan tubuh mereka berupa kenikmatan yang abadi. Kebayang, dalam satu waktu ada kenikmatan dunia yang bisa menopang 3 hal langsung sekaligus bersamaan: ruh, hati, badan. Ada nggak dunia kita dapat duit bisa nggak membuat 3 hal ini langsung dapat nikmat sekaligus? Bisa? Duit bisa memenuhi 3 ini nggak? Nggak bisa. Tapi kalau kita taat, kita bisa mendapatkan langsung dalam satu waktu. Dan di akhirat dia mendapatkan surga. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dinukil perkataannya oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mengatakan barang siapa yang belum memasuki surga dunia, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Surga dunia ini apa? Ketika Allah kasih kita nikmat 3 hal ini langsung, kita merasakan kenikmatan hidup yang sebenarnya, hidup di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Yang keempat, lanjutin. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Dan pasti kami menunjuki mereka ke dalam jalan yang lurus. Yaitu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilmu tentang kebenaran, mencintai hal tersebut, mendahulukannya dan beramal dengannya, dan tergantung dengannya di atas kebahagiaan dan kemenangan. Ini Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan itu. Kebayangnya? Maka dia diberikan itu ilmu yang hak, ilmu agama. Maka kalau sudah seseorang mendapatkan ilmu agama, dia ngerti sikapnya terhadap dunia. Dengan cara apa? Sabarnya luar biasa. Buka surat Al-Qasas 79-80. Saya mau artinya. Tujuh 79-80. Oh iya. Saya tutup dengan ini. Ya, baca. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Ya, keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Terus Berkatalah orang-orang yang menghendaki hidup dunia. ya. Terus Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Bapak Ibu perhatikan, orang kadang-kadang nih rumah mewah, seorang muslim nih, ya, terus kemudian mobilnya banyak, kita mengatakan ya Allah, enak ya orang itu beruntung. Allah sudah ngomong itu. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, mereka menilai keberuntungan dari dunia. Oh iya, setiap cerita kadang-kadang, oh fulan sekarang beruntung, enak. Kenapa? Kaya. Apakah itu keberuntungan sebenarnya? Bukan. Ayat yang 80. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Hidayah tadi. Apa? Lanjut. Kecelakaan yang besarlah bagimu. Kecelakaan besar bagimu. Kenapa? Orang-orang yang model kayak gitu mereka disebut celaka. Lalu apa yang disebut kenikmatan sebenarnya? Lanjut.
pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal. Subhanallah. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diberikan kecuali, lanjut, Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. orang yang sabar. Faham sekarang? Oke. Ya. Dan rukun sabar yang kedua adalah tidak mengeluh kepada manusia. Jelas? Dan yang ketiga adalah tidak bersikap menyakiti dengan apa yang Allah tidak ridhoi. Dengan cara apa? Menyakiti diri sendiri ketika terkena musibah. 3 hal ini rukun sabar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ustaz, bagaimana kalau apa itu mendapat ketaatan dari Allah itu? Bagaimana orang yang dapat itu ketaatan dari Allah itu? Maksudnya ketaatan? Dapat itu ketaatan dari Allah. Iya. Bagaimana? Iya. Oke. Bapak Ibu yang Allah muliakan, coba perhatikan orang yang dapat ketaatan dari Allah apa? Orang-orang yang mendapatkan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mereka diberikan petunjuk, ya. Makanya tadi saya sebutkan, coba perhatikan baik-baik. Orang-orang yang diberikan petunjuk kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang tadi saya sebutkan 3 hal. Yaitu apa? Yang pertama, diberikan ridho terhadap ketetapan. Jelas? Yang kedua apa? Diberikan qanaah. Jelas? Yang ketiga, dibimbing kepada jalan yang lurus. Jelas? Ini kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, maka dikatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan mereka kehidupan yang baik. Ciri-cirinya ke arah situ. Jelas? Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang melakukan ketaatan pada Allah menjadi diberi kebahagiaan. Dan di sini hidupnya diberi harta yang melimpah atau kebahagiaan hati kita dimasukkan dalam surga. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang-orang yang diberikan kebahagiaan, mereka yang diberikan petunjuk. Bagaimana dengan dunianya? Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Faman kana hammuhul akhirah." Coba perhatikan ini. Barang siapa yang tujuan utama hidupnya akhirat. Jelas? Ja'alallah ghinahu fi qalbi. Allah akan kayakan hatinya. Jelas? Orang yang kaya hati ini, kata Rasulullah, laisal ghina an kathratil ard. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tapi yang disebut kaya itu kaya hati. Ya, maka Allah kayakan hatinya yang satu. Ya, yang kedua, wa jama'alahu syamlah. Allah kumpulkan tujuan hidupnya di bawah keridhaannya. Paham ya? Artinya mereka selalu ridho, mereka selalu melakukan ketaatan. Kalau mau belok, enggak jadi. Ya, ini ya disebutkan di dalam surat Yusuf. Bagaimana Allah melindungi hambanya dari kemaksiatan yang terjadi. Artinya kalau dia mau maksiat, ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, bagaimana Allah SWT melindunginya dia dari kemurkaan-kemurkaan yang ada. Tahu? Walaqad hammad bihi wa hamma biha. Ya. Ketika Zulaiha condong kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf condong kepada Zulaiha. Kalau seandainya tidak melihat burhan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, waktu Nabi Yusuf mau condong, maka Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang pertama, Nabi Yusuf melihat bayangan tuannya di balik pintu. Jelas?
Ada riwayat yang kedua, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Nabi Yusuf ketika melihat ke atas, ya, Nabi Yusuf melihat lafaz wala taqrabuz zina. Itu kalau Allah sudah cinta, maka Allah akan membuat dia mendapatkan petunjuk untuk menghindari kemaksiatan. Ini makanya mereka menjadi manusia yang luar biasa. Itu rahasianya. Paham di sini? Ya, makanya dikatakan wa jama'alahu syamlah. Ya, Allah mengumpulkan dia, ya, tujuan hidupnya dikumpulkan di bawah keridhaan Allah. Kemudian wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia ngejar dia. Tapi dia menghinakan dunianya. Enggak bingung, enggak peduli. Tapi dunianya yang ikut. Paham di sini ya sikapnya. Tapi kalau sebaliknya, kalau Allah sudah benci sama hambanya, Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka mulai lupa terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami bukakan segala pintu kenikmatan dunia. Hatta idza farihu bima utu. Sampai mereka senang terhadap apa yang dikasih. Sampai ngomong, wah, kata orang saya ahli maksiat, mana? Saya minta semuanya dikasih. Orang-orang sekitar sampai, iya, senang maksiat tapi kok hidupnya lancar. Jangan salah. Kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami siksa mereka mendadak. Makanya apa yang terjadi dengan Qarun? Ketika bangga dengan hartanya, dibuka buminya tenggelamin. Faidahum mublisun. Kalau sudah Allah nyiksa dadak, mereka terdiam dalam posisi putus asa. Selesai. Artinya hidayahnya ditutup. Ini yang dimaksud bahagia. Sama sekali enggak sengsara. Jelas ya? Oke, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Oh iya. Ya, betul. Ini menyangkut kesabaran. Iya, masya Allah. Utamanya kita yang nggak sabar keadaan sekarang ini. Sehingga kita menyebar komen-komen itu di medsos. Ya. Yang tentunya juga kita ngeluh dengan keadaan. Ya. Bagaimana dengan hal yang seperti itu? Oke. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan, kita nggak sabar dengan kondisi sekarang. Ya ikhwah, penyebab diantaranya kita nggak sabar itu karena kita salah ngeluh. Tahu salah ngeluh? Salah arah. Kadang-kadang ngeluh kita sama siapa? Sama orang. Makanya perkataan ulama salaf, ada sebuah syair mengatakan wa idza syakauta ila ibni adam innama tashkur rahmani ila alladziina la yarham. Kalau engkau ngeluh sama anak Adam, ya, sama saja engkau mengeluhkan Allah kepada yang enggak punya rahmat. Pertanyaannya, yang ngasih kita musibah siapa? Yang punya jalan keluar siapa? Kenapa ngomongnya sama orang? Makanya sering masalah kita tambah gede gara-gara apa? Contoh nih, ada A sama B. Si A mulai punya ganjelan, ngomong, waduh, hari ini ya Allah, saya kena fitnah ini dan itu. Si B masalahnya numpuk. Paham ya? Apa yang diomong si B? Kenapa ngomong sama saya? Masalah saya aja banyak. Atau enggak, si B karena masalahnya numpuk gak bisa mikir. Akhirnya si B ngomongnya dengan simpelnya mengatakan apa? Sudah, kayaknya dirimu bakal susah hidupnya. Akhirnya kepikiran terus. Padahal yang punya jawabannya Allah. Ini orang salah komentar dipikiri, stres dia. Betul enggak? Salah ngomong. Allah itu, ya, menyebut hambanya yang ngeluh sama Allah disebut sabar. Nabi Ayub dikatakan apa? Dalam surat Qasas, inna wajadnahu sabira. Kami mendapati Ayub dalam kondisi bersabar. Ya. Apakah perkataan Nabi Ayub ketika sama Allah SWT? Ya. Nabi Ayub mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, anni masaniyat durra wa anta arhamur rahimin. Saya ditimpa masalah, kesusahan, dan engkau maha rahmat di antara yang lain. Kebayang enggak? Ini ngeluh enggak? Tapi sama Allah, dan Allah sebut itu sabar. Itu satu.
Faham di sini? Ya. Yang kedua ya ikhwah, kadang-kadang manusia salah persepsi dalam perkara menghadapi permasalahannya. Persepsinya apa? Mereka berharap bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah dan jalan keluarnya ada di tangan mereka setiap masalahnya. Ini benar apa salah? Salah besar. Ingat ya ikhwah, tujuan Allah memberikan masalah adalah untuk menghapuskan dosa kita. Paham ya? Maka kemudian pernah Imam Syafi'i ditanya oleh seseorang. Perkataannya Imam Syafi'i itu dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Fawaid. Ya Aba Abdillah, aina afdal? Mana yang lebih utama? Rajulun yumakkinullah fayashkur aw rajulun yubtala fayasbir. Yubtala bisyarri fayasbir. Wahai Aba Abdillah, julukannya Imam Syafi'i, mana yang lebih utama? Seseorang yang diberikan kedudukan kemudian bersyukur, atau seseorang yang diberikan ujian kemudian bersabar? Kalau kita disuruh milih yang mana? Milih yang mana? Jangan ngomong yang pertama. Wah, yang pertama Ustaz, dikasih kedudukan aja bersyukur, tidak apa-apa. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan apa? La yumakkin hatta yubtala. Gak mungkin Allah ngasih kemuliaan sebelum diuji. Berarti apa? Kalau orang mau dapat kemuliaan, lewati ujian dulu. Kama ibtalallahu Nuhan wa Ibrahim wa Muhammadan salawatullah alaihim ajmain. Falamma sabaru makannahum. Sebagaimana Allah menguji Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW. Setelah mereka bersabar, Allah muliakan mereka. Faham sekarang? Artinya kalau mau bicara kemuliaan di sisi Allah, lewati ujian dulu. Ini yang terjadi. Orang kadang-kadang enggak milih enaknya. Padahal kemuliaan itu terletak pada ujian. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, dari yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dikatakan inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Bapak Ibu perhatikan, besarnya pertolongan Allah, pahala itu tergantung besarnya cobaan. Kadang-kadang enggak, milih cobaannya kecil, balasannya gede. Mimpi. Kayak orang ngomong apa? Muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Subhanallah. Tidak bisa. Seakan-akan dia melupakan, ya, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup semaunya. Ini akhirnya persepsi yang muncul. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya cobaan. Dan cobaan itu tergantung iman. Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang lain, innallaha ibtala abdahu ala hasabi dini. Allah menguji hambanya berdasarkan kadar agamanya, imannya. Fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'ah. Kalau imannya semakin kuat, ujiannya juga gede. Sesuai. Wa in kana fi dinihi riqatan yabtala ala hasabi dini. Kalau agamanya rapuh, dia diuji juga kecil. Paham di sini ya? Jadi kalau ujian kita kecil berarti iman kita tipis. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahu ridha. Tujuannya di sini. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah cinta sama hambanya, Allah akan uji mereka. Berarti ujian tanda cinta Allah. Kenapa? Karena Allah menginginkan di balik ujian, kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, bukan menginginkan menghilangkan keimanan seseorang, tapi untuk di balik itu apa? Allah meneguhkan keimanannya. Karena orang yang diuji akan balik sama Allah semakin kuat. Jelas di sini. Tapi kalau kita nggak kena ujian, kira-kira kita bisa lupa nggak? Oh gampang. Kalau sudah ujiannya nggak ada, kita kadang-kadang bisa meremehkan ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau Allah mau jaga, dipakai ujian. Makanya kalau dia ridho sama ujian Allah, Allah ridho sama dia. Wa in sakhita falahu sukht. Kalau dia benci sama ujian Allah, Allah benci sama dia. Maka orang yang benci sama ujian Allah tambah susah.
Ya enggak. Apa tambah bahagia? Enggak ada. Jelas sekarang? Paham ya? Jadi cara kita menolak fitnah yang ada sekarang, ya ikhwah, ya kita mau difitnah macam-macam, ingat baik-baik, yang ngasih ujian kita siapa? Allah. Yang ngasih solusi kita siapa? Maka balik sama Allah. Jangan ngomong sama orang. Dan ingat, di balik ujian Allah menghendaki kemuliaan. Kalau ini yang kita ini, makanya orang yang diuji tadi, yang berkehendak kan Allah kan. Berarti kalau kita marah sama orang yang jadi perantara tadi, kira-kira tepat apa salah? Salah. Harusnya kita muhasabah dan balik sama Allah. Karena kadang-kadang orang mengatakan, salah saya apa? Kita nggak punya salah sama dia. Tapi kalau dia mau jadi ujian, seneng nggak seneng, apapun alasannya nggak masuk. Kadang-kadang, paham ya? Salah kita apa? Mereka Allah yang menghendaki. Karena Allah menghendaki kita kemuliaan. Allah ingin mengangkat derajatnya. Derajat seorang hamba dengan ujian. Makanya ya ikhwah, orang yang diuji paling banyak, kelak di hari kiamat, mereka akan menjadi orang yang paling jadi pusat perhatian. Rasulullah SAW mengatakan, la yawaddanna ahlal afiyah law anna juludahum qaridat bil maqarid bima yarawna min thawabi ahlil bala. Orang-orang yang afiyah, yang hidupnya di dunia melewati ujian dengan gampang. Orang yang ahli musibah itu orang yang banyak ujiannya, paham ya? Orang-orang yang afiyah ini punya pendukung banyak, ya. Orang-orang yang afiyah tadi, mereka berharap kalau seandainya kulit mereka digunting-gunting dalam posisi hidup, karena mereka melihat pahala atau balasan orang-orang ahli bala. Dikatakan di hari kiamat kelak orang-orang yang ahli bala diangkat derajatnya tinggi luar biasa. Sampai orang-orang yang afiyah tadi mengatakan, ya Allah, bangkitkan kami sekali lagi, gunting-gunting kulit kami supaya kami dapat derajat setinggi itu. Setinggi itu. Maka mereka jadi orang yang paling bahagia saat itu. Jelas sekarang? Paham ya? Mudah-mudahan jadi renungan buat kita. Di balik musibah yang ada kemuliaan dan solusi yang Allah berikan, insyaallah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita semua untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengerti kemana kita harus mencari kebahagiaan tersebut, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.